Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksposisi. Ya, berikutnya di sini ada pengertian dan unsur utama dari teks eksposisi, tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Ya, pengertian teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Jadi karena ada tujuannya yaitu untuk memperluas wawasan pembaca, tentunya ada unsur utama dari teks eksposisi yang tidak boleh tidak ada dalam teksnya. Ya, berikutnya unsur utama dari teks eksposisi. Yang pertama itu ada gagasan yang berupa ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Nah, di dalam gagasan ini penulis teks eksposisi ini dapat menyampaikan pendapatnya. Nah, dalam hal pendapat ini tentunya ada hal yang atau ada ide yang dia akan komentari. Nah, misalnya mengenai hal yang terbaru terjadi dalam RUU tenaga kerja. Nah, misalnya penulis ini mau mengangkat hal seperti itu. Jadi, penulis ini akan berpendapat mengenai RUU tersebut yang nantinya akan menjadi gagasan atau ide dalam teks eksposisi. Nah, contohnya di sini ada, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, di sini kan ada pendapat ya. Jadi ada pendapat penulis bahwa kalau pemerintah tidak bertindak, maka hutan Sumatera ini dapat musnah dan juga hutan Kalimantan juga dapat musnah. Nah, ini kan ada pendapat, ada pendapat, ada komentar dari apa yang dilakukan pemerintah selama ini dalam menangani hutan ya, berarti. Ya. Berikutnya di sini ada unsur utama yang kedua itu ada fakta. Nah, fakta ini berupa keadaan atau peristiwa yang berupa kenyataan, berarti yang memang benar-benar sudah terjadi. Nah, di sini fungsinya untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Ya, di sini ada kata-kata meyakinkan halayak. Nah, berarti karena memang sebelumnya unsur utamanya itu adalah ada pendapatnya, maka harus diikuti dengan fakta. Jadi bukan hanya pendapat saja, jadi harus ada fakta yang diangkat supaya pembacanya nanti ini akan meyakinkan, akan yakin bahwa memang pendapat yang dia sampaikan itu berdasarkan fakta yang memang sudah terjadi. Ya, contohnya di sini, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada datanya. Selama bulan Januari sampai Oktober 45%. Nah, itu ada datanya. Jadi memang hal ini atau fakta ini sudah disampaikan dengan untuk mendukung suatu pendapat yang dia sampaikan ya. Selanjutnya ya, berikutnya di sini ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama itu bersifat objektif. Ya, kita lanjut ke pembahasan sampingnya. Ya, objektif ini pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca. Jadi, yang namanya objektif, penulis dari teks eksposisi ini dia sifatnya netral, tidak membela siapapun atau tidak condong ke siapapun. Jadi penulis eksposisi ini tujuannya benar-benar objektif,
benar-benar melihat suatu persoalan ini sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Jadi tidak menambahkan sesuatu hal yang mungkin akan membuat pembaca ini nantinya akan beranggapan berbeda dengan kenyataan yang sudah terjadi. Jadi tidak menambahkan hal-hal di luar faktanya atau tidak berpendapat di luar fakta yang terjadi. Selanjutnya informatif. Nah, penjelasan di sampingnya ya bersifat informatif. Setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Nah, tadi seperti yang sebelumnya, memang teks eksposisi ini kan selain ada pendapat juga ada faktanya. Berarti ada informasi tambahan atau ada wawasan yang nantinya akan didapatkan oleh pembaca ketika sudah membaca teks eksposisi ini. Jadi bukan hanya pendapat-pendapat saja yang dia baca, tapi juga ada fakta-fakta yang memang sudah terjadi, dan nantinya fakta-fakta ini akan menambah wawasan dari pembaca teks eksposisi. Ya, selanjutnya ke fakta. Ya, tadi selain fungsinya ini adalah memperkuat sebagai informatif juga, nah faktanya ini tentunya untuk mendukung juga kan. Jadi memang teks eksposisi ini unsur utamanya tadi kan salah satunya selain pendapat ada fakta. Berarti dari teks eksposisi ini harus ada faktanya. Ya, selanjutnya bahasa baku. Ya, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Tanda baca dan ejaan juga diperhatikan. Jadi, bahasa yang dimaksudkan dengan bahasa baku ini adalah bahasa yang memang sesuai dengan ejaan atau tanda baca, dan juga bahasa yang disampaikan ini tidak berbelit-belit, jadi langsung kepada intinya. Tujuannya apa? Karena supaya pembaca langsung dapat memahami maksud dari tulisan teks eksposisi ini. Jadi tidak berbelit-belit, jadi langsung kepada inti dari ide atau gagasan yang ingin disampaikan dalam teks eksposisi. Ya, selanjutnya ya berikutnya di sini ada menentukan ide pokok, pendapat, dan fakta dari teks eksposisi. Ya, di sini kita lihat dulu teks eksposisinya. Di sini ada yang judulnya sirih merah. Ya, saya akan coba membacakan terlebih dahulu. Sirih merah. Sirih merah merupakan jenis tanaman yang dijadikan obat tradisional oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini mempunyai banyak peranan dalam dunia kesehatan. Terdapat banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tanaman ini sering dijadikan obat untuk penyakit diabetes, MAH, kanker, dan bahkan obat ketombe. Biasanya tanaman ini digunakan dengan memanfaatkan daunnya, lalu diolah lewat perebusan. Tanaman sirih merah memiliki kemampuan untuk menjadi obat karena mengandung senyawa aktif seperti yang terdapat dalam minyak atsiri, polyphenol, eugenol, dan lainnya. Oleh karena itu, sirih merah biasa dipakai untuk menyembuhkan beberapa penyakit dengan cara tradisional. Ya, di sini ide pokoknya setelah kita baca tentunya kita dapat menentukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya sudah jelas bahwa yang dibahas adalah mengenai pemanfaatan sirih merah sebagai obat tradisional. Nah, ide pokoknya ini ada di awal paragraf. Ya, sirih merah merupakan jenis tanaman yang dijadikan obat tradisional oleh masyarakat Indonesia. Ya, jadi jelas di sini atau di paragraf berikutnya bahwa ada penjabaran mengenai pemanfaatan sirih merah yang digunakan sebagai obat tradisional. Ya, berikutnya yang kedua itu pendapat, penentuan pendapat. Nah, kita tentukan di sini ada tidak pendapatnya. Nah, ini saya tuliskan hanya satu,
yaitu pendapatnya tanaman sirih merah dibudidayakan sebagai persediaan tanaman obat. Nah, ini belum tentu. Kenapa? Karena mungkin saja tanaman sirih merah ini dibudidayakan sebagai tanaman hias atau tanaman yang mungkin seseorang itu melihat tanaman sirih merah ini tuh indah. Jadi dibudidayakan sebagai tanaman hias. Jadi bukan hanya sebagai obat tradisional. Mungkin ada juga orang memelihara sirih merah itu tidak digunakan sebagai obat, tapi digunakan sebagai tanaman hias saja. Ya, berikutnya di sini ada faktanya. Nah, ini saya tuliskan ada 2 fakta, mungkin ada lebih tapi saya tuliskan 2. Yang pertama, terdapat banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tanaman ini sering dijadikan obat untuk penyakit diabetes, MAH, kanker, dan bahkan obat ketombe. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata-kata banyak penelitian. Berarti sudah ada penelitian yang memang menunjukkan bahwa tanaman sirih merah ini banyak digunakan dalam menyembuhkan atau tanaman sirih merah ini digunakan sebagai obat dari berbagai penyakit. Ya, selanjutnya yang kedua, tanaman sirih merah memiliki kemampuan untuk menjadi obat karena mengandung senyawa aktif seperti yang terdapat dalam minyak atsiri, polyphenol, guanor, dan lainnya. Berarti di sini ada kandungan dari si tanaman sirih, ya kan, ada senyawa aktif. Ya, jadi di sini dituliskan memang benar-benar ada kandungan senyawa aktif dari sirih merah. Ya, selanjutnya saya rasa cukup. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Jika memang ada yang masih belum jelas, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.